Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di pagi hari ini ya Bapa. Kami naikkan segala puji dan sembah hanya kepadamu. Terima kasih atas anugerah kehidupan baru yang boleh kami terima hari ini. Kami mau memulainya dengan terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon tuntunan-Mu agar kami dapat mengerti maksud-Mu, terlebih-lebih dapat menerapkannya di dalam menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 48 ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Berbahagialah orang yang taat terhadap firman-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sukacita dan kedamaian adalah wujud dari kecintaan setiap orang dalam menaati perintah-perintah-Nya. Inilah janji-janji Tuhan ketika kita taat terhadap firman-Nya, yang akhirnya akan menghasilkan damai sejahtera seperti sungai. Sungai ini akan terus mengalir dengan air yang melimpah dan tidak akan berhenti selamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, Yesus berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saat ini banyak yang mengabaikan dan menyepelekan perintah-perintah Tuhan dan bersandar pada pengertian dan kekuatan mereka sendiri. Ketika datang cobaan dan tantangan, maka terjadi ketakutan dan putus pengharapan. Jadi saudara, kita mempunyai pilihan. Apakah kita membiarkan hidup kita pada kekuatan dan kehebatan kita dengan tidak taat terhadap perintahnya, yang akhirnya tidak ada damai, justru yang ada adalah gundah dan ketakutan. Pertobatan dan mau menuruti firman-Nya adalah awal berjalan di dalam kedamaian, dan hal ini yang dikatakan Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita tidak perlu takut jika kita mengizinkan damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati kita, dengan tidak membiarkan kekhawatiran masuk, dan dengan menyatakan permohonan kita kepada Bapa kita dengan ucapan syukur. Roh ketakutan akan disingkirkan. Seringkali masalah dan kesulitan yang menyiksa hati dan mengacaukan pikiran kita adalah akibat ketika kita memikirkan di luar kemampuan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita terus membiarkan pikiran terfokus pada masalah dan tidak menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, maka masalah utama yang sebenarnya hanya gundukan kecil akan menjadi gunung yang tinggi dan akan menjadi sulit untuk disingkirkan. Oleh karenanya kita harus menyingkirkan semua imajinasi dan fokuskan pikiran hanya kepada firman Tuhan. Jika tidak, ketakutan akan merampok damai sejahtera yang menjadi hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan sangat penting juga untuk hidup dalam damai dan keharmonisan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Mari untuk taat pada firman-Nya, agar berkat terus mengalir seperti sungai. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.
kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa, kami angkat seluruh jiwa kami. Engkau yang agung dengan segala perkataanmu, yang adalah firman penuntun hidup kami. Hari ini Engkau mengingatkan kami kembali untuk selalu taat terhadap perintah-Mu. Sebab ketika kami taat, maka kami pasti memperoleh sukacita dan damai-Mu. Ajarlah kami selalu ya Bapa agar terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kami mengaku akan kelemahan kami yang terkadang mengecewakan Engkau. Kami tidak bisa menahan diri sehingga melakukan perbuatan tercela. Ampunilah dosa kami. Biarlah kasih-Mu tetap tercurah bagi kami, seluruh umat Tuhan. Terlebih lebih yang sedang dalam pergumulan hidup. Peganglah tangan umat-Mu ini ya Bapa, agar tetap setia di dalam firman-Mu, hingga akhirnya mendapat sukacita surgawi. Kami serahkan seluruh hidup kami, negara kami bersama seluruh rakyat serta para pemimpin, juga para pemimpin gereja dan hamba Tuhan. Biarlah bersatu hati, bahu-membahu, mewujudkan negara yang adil, sejahtera yang patuh akan perintah-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terimalah seruan doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.